Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan memberikan referensi ya, dimana saya mendapatkan ada 3 saham dari saham LQ45 yang ada pola reversalnya atau pola pembalikannya dari pola downtrendnya ke arah sudah mulai menuju pola uptrendnya, dimana kalau dari polanya saham sendiri, dimana ada 4 fase ya, kalau yang sudah menonton video saya sebelumnya. Jadi 4 fase saham itu ada, sebentar saya carikan di sini. Nih ya, sebelum investasi di video ini, sebelum investasi perhatikan 4 fase ini. Jadi pertama adalah fase akumulasi, kemudian setelah akumulasi harga di markup atau harganya naik, kemudian fase distribusi. Di situ akan bergerak sideways atau lanjut turun atau langsung turun ya. Dan kemudian setelah distribusi ada markdown, di mana harga dikerek turun dan kemudian diakumulasi lagi. Jadi di saham LQ45 ini, di sini dia sudah mulai ada fase ini ya, setelah fase markupnya atau sudah fase harga sudah mulai dikerek naik, dimana dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya. Oke, di sini sudah saya pilihkan ada 4 saham dari saham LQ45 ya. Jadi di sini juga saya akan beri informasi tambahan aja, dimana saham dari update terbaru ya dari LQ45, dimana di sini ada saham-saham yang keluar ya dari daftar LQ45. Pertama ada saham ACES keluar dari LQ45, Akra juga keluar dari LQ45, dan BSDE juga keluar dari LQ45, JSMR dan Piwon juga keluar dari LQ45. Dan sebagai penggantinya di sini ada saham AMRT, ada saham BFIN, saham MTK, Harum, dan Waskita masuk ke dalam saham LQ45. Ini adalah update terbarunya di tanggal Selasa, ini berlaku Februari sampai Juli ya 2022. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru masuk ke dunia saham atau terjun ke dunia saham, dunia trading ini, kalian bisa masuk ke bagian playlist di sini dan kemudian kalian cari di sini ada playlist khusus saya buatkan untuk materi trading saham, dimana di sini istilahnya materi dari nol, dari awal bagaimana cara membuat support resisten, bagaimana cara membuat istilahnya menghitung risk reward, dan banyak ya semuanya. Pokoknya di sini kalian bisa pelajari di sini, dan kalian kalau masih nggak ngerti juga bisa gabung ke grup WhatsApp kami dan kalian bisa tanya-tanya gratis di situ sepuasnya dan dibantu dengan anggota-anggota lain ya. Ya seperti itu ya. Oke, jadi lanjut aja untuk saham LQ45 yang di sini saya sudah dapat sudah ada indikasi bahwa akan terbentuk pola reversal adalah saham Bukalapak. Oke, tentunya sebelum ke sana di sini sekalian saya akan mereview ulang ya, dimana di sini juga sebelumnya sudah pernah saya buat materi juga untuk pola atau buy on breakout, cara buy on breakout. Cuman di sini saya akan menjelaskan ulang aja di sini sebelum kita masuk ke saham-sahamnya. Jadi di sini adalah syarat reversal. Jadi polanya itu seperti ini ya. Syarat reversal itu yang pertama kita fokus dulu. Pertama adalah breakout dari resisten trendline downtrendnya, dimana di sini adalah resisten trendline downtrend yang garis biru ini ya, dimana resisten downtrend itu adalah semakin lama semakin turun. Di sini adalah resistennya semakin lama semakin turun ya, jadi terbentuk higher low ya. Coba di sini saya buat HL itu artinya higher low ya. Higher low berarti resisten semakin lama tertinggi dari terendahnya tertinggi tapi terendah dari tertinggi sebelumnya di sini. Kemudian saya copy dulu. Di sini terbentuk lagi higher low, walaupun dia tertinggi tapi dia terendah dari tertinggi sebelumnya. Terus saya buat lagi. Di sini higher low lagi. Di sini higher low lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi semakin lama semakin turun ya. Jadi resistennya semakin lama semakin turun. Walaupun dia di sini sebenarnya resisten, jadi dia tertinggi, tapi dia terendah dari tertinggi sebelumnya, jadi dia terbentuk yang namanya higher low ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah syaratnya resisten trendline downtrend itu seperti ini ya. Oke, seperti itu. Dan syarat kedua terbentuk lower high, dan lower high-nya itu 2 lebih bagus ya. Jadi di sini ketika dia sudah breakout di sini ya, sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, kan tadi syarat pertama ya. Syarat pertama sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya, di mana resisten trendline downtrendnya yang ini, dan kemudian dia sudah breakout di sini, dan kemudian dia sudah terbentuk lower high, di mana
di sini sebelumnya adalah lowernya, dan kemudian di sini terbentuk lower high-nya. Oke, jadi di sini adalah lower high yang pertama. Lower high itu adalah lower yang semakin lama semakin meninggi, berbeda dengan downtrend. Pola downtrend adalah tertingginya semakin merendah, tapi kalau pola uptrend adalah terendahnya semakin meninggi, atau dibilang supportnya semakin meninggi, dimana sebelumnya supportnya ada di sini, dan kemudian di sini supportnya semakin meninggi daripada support sebelumnya, dan kemudian semakin lama semakin tinggi lagi, di sini supportnya semakin meninggi lagi, dimana terbentuk lower high selanjutnya. Di sini lower, di sini lower high, di sini lower high lagi, di sini lower high lagi. Berarti di situ adalah pola uptrendnya, dimana supportnya semakin lama semakin meninggi. Kalau kita tarik garis seperti ini, dia akan naik ya, garisnya semakin naik. Beda dengan pola downtrend. Kalau pola downtrend dia garis supportnya semakin turun ya, seperti ini. Oke, jadi kalau uptrend dia supportnya naik, kalau downtrend supportnya turun dan resistennya juga turun. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini sudah paham ya semua. Dan syarat yang ketiganya adalah breakout dari area resisten terdekatnya. Di sini seperti ini, di mana di sini adalah resistennya, di sini area tertingginya. Oke, seperti ini, dan dia sudah breakout ya, di sini sudah breakout dan retest dan lanjut naik lagi ke targetnya. Oke, seperti itu ya. Jadi syaratnya ada tiga ini untuk pola reversal. Jadi pertama dan kedua sebenarnya sudah bagus untuk kita bisa mulai cicil masuk ya. Misal kita masuk di sini, di lower high yang pertama, dan rest target kita di sini ya, misal seperti itu. Oke, seperti ini ya. Jadi seperti ini. Atau kita mau masuk yang ketiga, breakout dari area resisten terdekatnya. Jadi breakout di sini, atau kita tunggu ambil dia kembali retest di sini, tapi itu akan mempersempit wilayah take profit kita ya. Jadi sebelumnya kita bisa dapat 50%, jadi sekarang cuma sekitar 39%. Oke, jadi kita lanjut aja langsung ke sahamnya ya. Oke, untuk saham yang pertama adalah saham Bukalapak ya. Saham Bukalapak di sini tadi syarat yang pertama dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya di sini ya. Oke, berarti dia sudah breakout di sini dari resisten trendline downtrendnya. Dan kemudian dia sudah terbentuk lower high ya. Di sini adalah lowernya. Di sini lowernya, dan kemudian sudah terbentuk lower high, di mana lowernya sudah semakin lama semakin tinggi ya, semakin tinggi. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini jadi seperti ini, kita tinggal tunggu aja. Sebenarnya di sini ada area resistennya juga. Di sini ada area resisten yang kemungkinan bisa menahan pergerakan dia naiknya ya. Jadi nanti untuk amannya kalau emang mau masuk di lower high yang ini, kita bisa masuk aja di sini langsung. Oke, kita masuk di sini. Ketika dia sudah breakout aja ya, dia sudah breakout dari atas area sini, dimana area ini adalah area support sebelumnya. Di sini support, di sini support, dan di sini adalah area resisten. Dan di sini juga baru aja di breakdown ya, Jadi untuk amannya biar istilahnya apa ya, biar ketika kita masuk dia pergerakannya cepat gitu ya. Jadi jangan sampai kita masuk ketika dia masih berada di bawah areanya ini. Oke, seperti itu ya. Jadi misal kita masuk di sini di harga 378, dan target kita di tertinggi sebelumnya ya, di sini di harga 1332 ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi ada kemungkinan kita dapat sekitar 253,44% dari saham Bukalapak ini. Nah, cuman di sini kan tadi kan syaratnya pertama dia sudah breakout dari resisten trend downtrendnya, yang syarat kedua dia sudah terbentuk lower high. Jadi kemudian lower high jadi tadi terus coba kita lihat lagi bacaannya, 2 lower high lebih bagus ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kan baru terbentuk 1 lower high ya. Jadi kalau menurut saya kita tunggu aja lower high yang kedua, karena saham Bukalapak ini bisa dibilang walaupun dia transaksinya besar ya, tapi kita masih agak rawan di saham Bukalapak ini, walaupun dia sudah breakout dari resisten downtrendnya. Cuman untuk menurut saya kalau lebih amannya kita tunggu aja pola atau terbentuknya lower high yang kedua ya untuk saham Bukalapak ini. Tapi masuk sekarang pun bisa, ketika dia sudah breakout juga sudah bisa. Tapi amannya kalau saya pribadi, saya akan masuk ketika dia sudah membentuk lower high yang kedua, dimana sudah mengkonfirmasi bahwa emang saham Bukalapak ini sudah terbentuk pola uptrendnya. Jadi sehingga dia ketika saya tarik garis supportnya ke atas, dia sudah terbentuk garis yang istilahnya
garis yang mendaki ya, yang naik seperti itu. Jadi misalnya di sini saya buatkan pola seperti ini ya. Di sini ada garis di titik ini ya. Di sini lowernya kemudian dan naik dan kemudian terbentuk lower high di sini, dimana lowernya ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan lower sebelumnya, dan kemudian dia naik di sini, dan saya umpamakan dia retest di area sini ya, dimana area sini adalah area support resisten sebelumnya. Jadi ini adalah area lower high yang keduanya. Jadi di sini ketika kita tarik garis seperti ini, dia akan membentuk pola uptrend seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi untuk lebih mengkonfirmasi untuk saham Bukalapak ini agar kita enggak dibanting, jadi kita tunggu aja ketika dia terbentuk pola lower high-nya atau terbentuk pola lower high yang keduanya setelah lower high yang pertama sudah terbentuk di sini, dimana kalau mungkin prediksi saya dia akan terbentuk lower high yang kedua di area sini di harga 380-an ini ya. Jadi sebenarnya sama aja sebetulnya. Kalau kita masuk tadi di sini, saya juga sarankan di harga 380 juga ya ketika dia sudah breakout. Jadi ada kemungkinan dia ketika 380 ini dia akan naik ke sini dan kemudian kembali retest ke sini. Jadi ada baiknya kita tunggu aja dia retest aja sekalian di sini di area sini. Jadi ketika dia retest dia sekaligus membentuk pola lower high yang kedua. Tetapi kalau seumpama nanti ternyata dia terbentuknya ketika dia retest malah dia bablas di sini. Jadi misal dia ternyata lowernya lebih rendah dibandingkan dengan lower high yang pertama. Jadi ini bukan lower high lagi tapi terbentuk lower low ya malahan di sini. LL itu artinya lower low ya di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi di mana lowernya terbentuk ternyata lebih rendah dibandingkan dengan lower high sebelumnya. Jadi di sini terbentuknya lower low. Jadi di sini bisa dibilang pola uptrendnya gagal ya atau cancel ya, dimana harusnya syaratnya tadi terbentuknya lower high ya, terbentuk lower high bukan malah lower low. Berarti kalau dia seumpama terbentuk lower low lagi, jadi pergerakannya dia bisa dibilang masih akan downtrend ya. Jadi menjadikan area resisten trendline yang di breakout tadi akan berubah menjadi support trendline downtrendnya. Jadi judulnya walaupun dia sebelumnya resisten dan berubah menjadi support, tapi tetap aja downtrend seperti itu ya. Oke, jadi syaratnya dia harus terbentuk lower high untuk dia mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar akan lanjut atau membentuk pola reversal pembalikan dari downtrend ke arah uptrendnya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk saham Bukalapak ini saran saya untuk kalau mau masuk kita tunggu aja terbentuknya pola lower high yang kedua. Jadi di sini masih mungkin ada kemungkinan dia akan terbentuk lower low-nya lagi ya. Jadi untuk saham Bukalapak ini kalau amannya kita tunggu aja dia terbentuk lower high yang kedua baru kita bisa cicil masuk dari saham Bukalapak ini. Misal kita dapat lower high-nya di harga 380 ya tadi 380 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Di bawah area sini atau itu juga di bawah area resisten area support trendline-nya ini. Jadi misal di harga 346 dengan persentase cut loss kita 7,37% dan harapan kita maksimalnya dia bisa sampai ke area resisten sebelumnya di sini di harga 1332 ini dengan persentase yang akan kita dapat adalah sekitar 252%. Wow, lumayan ya. Kita lihat aja nanti apakah saham Bukalapak ini berhasil sampai ke resisten ini. Kita lihat ya kedepannya seperti apa saham Bukalapak ini. Dan kalian kalau yang melihat video ini dan kalian masuk nanti ketika dia terbentuk pola lower high-nya terbentuk pola lower high yang kedua dan kita lihat apakah dia bisa sampai ke sini. Jadi kalau kalian yang beruntung melihat video ini dan kalian melakukan atau mengikuti video ini dan dia sesuai dengan target, kalian akan dapatkan sekitar 252%. Dimana kalau ini sendiri kalau saya tarik panjangkan seperti ini mungkin polanya nggak akan cepat ya. Jadi nggak akan cepat. Jadi mungkin ada polanya seperti ini. Saya buat aja polanya. Di sini saya buat seperti ini. Oke, jadi bisa aja dia nggak langsung naik ya, tapi dia akan terbentuk pola lower high selanjutnya seperti ini polanya. Oke, seperti ini ya, dia turun lagi, dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Oke, di sini karena apa ya? Saya buat gini dulu. Oke, seperti ini ya. Naik, turun. Nah, seperti ini. Misal seperti ini ketika dia area di sini sudah menyentuh ya, sebenarnya sudah sampai resisten atau di sini juga sudah sampai resisten dan kemudian kita tinggal tunggu aja ketika di sini dia breakout resisten atau dia ngejebol ke bawah sini. Kalau dia breakout dari resisten kita bisa hold aja. Tapi kalau ternyata dia
ngejebol ke bawah sini, ngejebol support uptrendnya, kita bisa jual dulu ya, kita bisa keluar dulu. Tapi kalau dia ngejebol harga 1332 ini, kita bisa hold dulu dengan kemungkinan dia akan bisa lebih mahal lagi. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi nggak instan ketika dia ketika kita masuk di sini di harga 380, nggak melulu dia akan langsung ngegas sampai ke area sini. Jadi dia akan terbentuk pola seperti ini. Dia akan terbentuk pola lower high yang lainnya seperti ini ya. Ini saya copy dulu. Oke, seperti ini. Di sini lower high yang baru, di sini lower high-nya lagi, di sini lower high-nya lagi, di sini lower high-nya lagi, di sini juga, di sini juga. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini nanti polanya akan seperti ini. Jadi akan terbentuk lower high yang baru. Jadi seumpama nanti ketika kita masuk di harga 380, ternyata di tengah jalan belum sampai di target sini di harga 1332 ini, ternyata dia di sini misal di harga 918 ternyata dia ngejebol di sini. Jadi lower high-nya ini nggak jadi lower high tapi terbentuk lower low. Di sini malah terbentuk lower low ya. Atau dia atau dia keluarnya di sini aja misalnya. Oke, seperti ini ya. Berarti dia sudah terbentuk lower low ya, dimana kalau kita tarik garis seperti ini dari saham Bukalapak ini di sini, dimana lower tertinggi sebelumnya adalah di harga 762, dan anggap aja ini saya buat terbentuk lower selanjutnya di sini di harga 690. Berarti lowernya yang ini berarti sudah lebih rendah dibandingkan dengan lower sebelumnya di harga 762, sehingga dia otomatis terkonfirmasi bahwa ini bukan lower high tapi sudah terbentuk lower low. Jadi di sini kita bisa keluar dulu ya, kita bisa sell dulu, kita bisa jual dulu di area sini. Misal dia udah ngejebol area supportnya ini, kita bisa sell dulu seperti itu. Atau kita tunggu konfirmasi bahwa dia sudah lebih rendah dibandingkan lower yang ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi nggak begitu ketika kita beli di harga 380 kita bisa bersantai-santai berleha-leha aja dengan harapan dia bisa sampai ke harga 252 ini. Tapi kita juga harus tetap mengawasi pergerakannya. Selagi dia masih di trennya ini, istilahnya masih berada di jalurnya, istilahnya kalau kereta api ini garis biru ini adalah relnya ya. Jadi selagi dia masih berada di relnya ini berarti masih aman, atau secara gampangnya selagi dia masih supportnya masih terbentuk lower high berarti dia masih aman ya. Tapi kalau dia seumpama dia sudah membentuk pola lower low seperti ini, dimana lowernya lebih rendah dibandingkan dengan lower sebelumnya, berarti dia sudah gagal ya. Jadi dia sudah keluar dari jalur atau dari kodrat seharusnya. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan melulu kita masuk di harga 380 karena setelah melihat video ini, oh saya masuk di harga 380 karena sudah terbentuk lower high yang kedua dan target saya di harga 1332 dengan presentasi 252. Habis itu kalian tinggal tidur dan kalian nggak pernah awasin saham kalian. Jadi ternyata bisa aja ketika dia menyentuh harga 380 dan kemudian di sini udah terbentuk lower low ya sini. Jadi udah keluar dari jalurnya ternyata di harga 460 ini, dan kalian nggak mengawasin dan ternyata dia lanjut turun terus sampai di harga 200-an misal seperti itu. Jadi seperti ini ya. Jadi kita harus perhatikan juga jalurnya ini. Jadi kalau selagi dia masih di garis uptrendnya itu berarti masih aman ya, dan selagi dia masih terbentuk lower high selanjutnya berarti masih aman untuk di hold ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Bukalapak. Selanjutnya ada saham INKP. Oke, saham INKP tadi sama seperti pola saham Bukalapak ya, dimana kalau kita lihat tadi syarat sebelumnya adalah yang pertama adalah syaratnya sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya, dimana di sini adalah resisten trendline downtrendnya, dimana di sini adalah awalnya terbentuk higher low-nya, dimana resistennya semakin lama semakin merendah, dan kemudian di sini juga ada lagi higher low-nya lagi, resistennya semakin lama semakin merendah, dan kemudian di sini dia juga sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini. Tetapi di sini ketika dia breakout dia masih tertahan di area resisten ini, dimana di harga batas atasnya di harga 9275 ya. Jadi dia membentuk pola sideways di area sini ya, di area sini, dimana dia naik sini dan kemudian turun, naik lagi dan turun, naik lagi dan turun, naik lagi dan turun, naik lagi dan turun seperti ini. Cuman di sini sudah bisa dibilang sudah terbentuk lower high ya, dimana di sini lowernya sebelumnya di sini adalah
terendahnya, lower high-nya, lowernya. Kemudian di sini sudah terbentuk lower high, di mana lowernya sudah semakin lama semakin meninggi ya. Di sini lower high yang pertama. Dan di sini sebenarnya ada lower high yang kedua, cuman di sini belum terkonfirmasi ya, karena di sini masih merah candlenya. Jadi masih ada kemungkinan dia akan lanjut merah dan masih akan istilahnya gimana ya, masih ada agak ambigu sebenarnya. Jadi masih ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke bawah sini, tapi dengan catatan selagi dia masih berada di atas area sini. Ini dimana di sini kan kalau yang candle yang ini bisa kita lihat harga terendahnya di candle ini adalah di harga 7175 ya. Oke, di harga 7175. Jadi nanti kalau seumpama dia masih merah, tetapi dia selagi dia pembalikannya atau ketika masih di harga 7300 dan dia kemudian masih lanjut naik lagi ke atas, berarti itu masih terkonfirmasi dia terbentuk pola lower high ya. Oke, seperti itu. Tapi kalau nanti ternyata dia terbentuk pola lower high-nya di harga 7100, berarti itu bukan lower high tapi sudah lower low, di mana lowernya sudah lebih rendah dibandingkan dengan lower sebelumnya. Di sini berarti pola uptrend-nya gagal ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini kita tinggal tunggu aja saham INKP ini terbentuk lower high yang kedua ya di sini. Jadi kita tinggal tunggu aja, kita pantau nanti untuk beberapa hari ke depan apakah dia terbentuk pola lower high di sini, dimana di sini kita tinggal tunggu aja candle pantulan hijaunya ya. Jadi bisa di sini candle inverted hammer atau candle hammer atau candle doji sekalipun, yang penting sudah terbentuk pola hijau ya. Jadi situ seperti itu. Nah, di situ ya. Jadi di sini untuk saham INKP ini kita bisa mulai cicil masuk di sini. Ini saya pendekkan aja dulu. Nah, sebenarnya di sini kalau saham INKP ini juga sudah bagus ya untuk misal kita mau masuk. Misal nanti sudah muncul candle konfirmasi hijau seperti video-video saya sebelumnya. Jadi jangan pernah beli saham yang sedang jatuh, istilahnya jangan beli ketika saham itu sedang merah ya. Jadi masih ada kemungkinan ketika saham itu masih merah dia akan lanjut ke bawah. Jadi sama seperti kita menangkap pisau yang sedang jatuh. Jadi ambillah pisau itu ketika pisau itu sudah jatuh atau sudah tergeletak misalnya, atau kita ambil ketika dia sudah mantul ke atas ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini sendiri kalau bisa kita lihat ini adalah area supportnya ya. Di sini adalah area supportnya, di mana itu adalah area support sebelumnya. Di sini juga ada area support, di sini juga support, di sini juga area support, dan di sini juga adalah area supportnya, di mana batas bawahnya adalah di harga 7175. Nah, di sini di batas atasnya adalah di harga 7550, dan kemarin closingnya di harga 7625 ya untuk saham INKP ini. Jadi kita tinggal tunggu aja candle konfirmasi hijaunya. Misal nanti muncul candle konfirmasi atau closingnya besok ketika open market di hari Senin besok dia closing di harga 7700, kita bisa mulai cicil masuk aja. Jadi situ kan sudah bagus ya polanya, dimana dia sudah mantul misalnya dia dan sudah hijau. Misal dia candle konfirmasi hijaunya di harga 7700, oke, kita masuk di harga 7700 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dimana batas bawahnya adalah di harga 7175. Kita keluar atau kita cut loss di harga ketika dia turun dari harga 7175. Misal kita cut loss di harga 7150 dengan persentasi 7,14%, dan resisten kita di mana? Resisten kita, harapan kita di dalam area sini. Misal di harga, atau kita maksimalkan aja di harga ini ya, di harga 9350 ini. Maaf, coba kita lihat dulu. Ini area ini batas atasnya di harga 9275 ya. Oke, berarti pas ya di sini 9275. Jadi misal kita masuk di harga 7700 dan target kita adalah di harga 9275. Yang pasti kalaupun kita pastikan aja di dalam area sini aja ya. Misal maksimalnya di harga 9275 atau seumpama kalau dia misal di harga 9050 dan dia kembali reject atau mental ke bawah, kita bisa take profit dulu ya. Tetapi kalau kita perhatikan ketika dia naik terus dan ternyata dia closingnya di harga ini, di harga 9350 misalnya, atau di harga 9300, berarti kan sudah closingnya sudah di atas harga batas atasnya ini ya, berarti sudah breakout dari resisten 9275. Jadi kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia bisa akan lanjut langsung sampai ke area resisten selanjutnya. Oke, di sini di harga berapa ini? 15.525 dengan persentasi kalau kita masuk di harga 7.700 dan berhasil breakout dari area sini
dari area 9275 ini, dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya di harga 15.525 dengan persentasi take profit kita adalah 100,97% dari saham INKP ini sendiri, dimana di sini sudah terbentuk pola reversal ya, dimana pertama dia sudah breakout dari resisten trendline downtrend ini, kedua dia sudah bergerak sideways di area sini, dan kemudian dia juga sudah breakout dari area resistennya, resisten dimana dia adalah ini adalah area sideways-nya, dan dia sudah breakout dari resisten trendline dari resisten sideways-nya dan lanjut sampai ke area sini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham INKP ini. Kita tunggu aja ke depannya seperti apa saham INKP ini, dan itu adalah pilihan pertamanya ya. Pilihan pertamanya kita bisa masuk di ketika di sini, ketika dia sudah terbentuk pantulan di lower high yang kedua itu adalah pilihan pertama untuk kita mulai entry. Tapi kalau pilihan keduanya kita bisa mulai entry aja kalau dia sudah breakout dari area resisten ini. Jadi misal kita masuk di harga 9.350 sama seperti pola breakout sebelumnya ya. Jadi di harga 9.350 berarti dia sudah breakout dari area ini ya, area resistennya ini. Kita masuk di situ dan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini di harga 8.650 dengan persentase 7,49%, dan harapan kita dia bisa sampai ke resisten yang sama ya di sini di harga 15.525 dengan persentase 66,84%. Jadi sebelumnya kalau kita masuk di sini ketika terbentuk lower high yang kedua, kita bisa dapat sekitar 100%. Tapi kalau kita masuk ketika dia sudah breakout dari area resisten ini, kita dapat sekitar 66,84%. Tentunya itu pilihan ya. Oke, tentunya itu pilihan. Jadi kita bisa masuk ketika lower high yang kedua, atau kita masuk ketika dia sudah breakout sekalian dari area resistennya ini. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya kita tinggal tunggu aja dari saham INKP ini, apakah nanti sudah muncul candle hijaunya dan dia sudah terbentuk atau terkonfirmasi terbentuk pola lower high yang kedua, ataukah ternyata dia malah ngejebol ke bawah dan membentuk pola lower low yang baru ya, dimana dia ternyata membentuk lower yang sudah lebih rendah dibandingkan dengan lower sebelumnya. Oke, seperti itu ya untuk saham INKP ini. Selanjutnya ada saham Mika. Oke, saham Mika ini agak unik ya, dimana dia tidak terbentuk pola lower high-nya ya, dimana di sini bisa kita lihat untuk syarat pertama tadi sudah terpenuhi ya, dimana dia sudah breakout dari area resisten trendline downtrend-nya. Di sini adalah resisten trendline downtrend-nya yang garis biru ini, dan kemudian dia di sini sudah sempat breakout ya, di sini dia sudah sempat breakout, dan kemudian ketika menyentuh area sini, di sini di harga batas atasnya di harga 2.580, dan kemudian dia kembali reject ke bawah sini dan masuk lagi ke area resisten trendline downtrend ini, dan kemudian tertahan di area sini, dimana ini adalah area support sebelumnya di sini, di area ini ya, di area ini, dan kemudian dia kembali lagi naik ke atas dan sudah breakout lagi dari area resisten trendline downtrend ini. Dan sekarang dia ketika di tanggal 14 April kemarin dia menguat 4,40% ya di sini, dan kemudian dia sudah breakout dari area resisten ini, dimana area resisten ini adalah batas atasnya di harga 2.580, dan kemarin dia closingnya di harga 2.610, berarti sudah dibilang sudah breakout dengan volume yang cukup bagus ya di sini untuk saham Mika ini. Nah, jadi targetnya Mika ini dimana dia di sini di harga 3.230 ya. Jadi kalau kita masuk sekarang buy on breakout sekarang di harga 2.610, jadi dia akan target kita di harga 3.230 dengan persentase take profit kita adalah sekitar 23,75%, dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini di harga 2.520 dengan persentase 3,45%. Dan kalau kita jeli dari saham Mika ini sendiri, dia di sini terbentuk pola double bottom ya. Di sini bisa kita lihat, di sini adalah bottom yang pertama. Sini, dan yang keduanya adalah di sini ya. Oke, di sini double bottom ya, dimana double bottom itu polanya seperti ini. Ketika dia terbentuk pola double bottom seperti ini, dan kemudian dia sudah breakout dari area resistennya, dan dia akan kembali atau lanjut naik ya, seperti itu. Jadi di sini dia sudah breakout ya, dengan volume yang bagus, dimana volumenya juga ketika dia breakout dia sudah melewati garis MA20 dan target kita adalah di harga atau di resisten selanjutnya di harga 3.230 ya, di
area ini. Jadi dengan presentasi 23,75% dengan presentasi 23,75% dengan catatan kita masuk di harga 2610 ketika dia breakout kemarin. Tentunya kita tetap membatasi cut loss kita ketika dia ternyata nanti di sini adalah false breakout ya. Ketika dia nggak jadi breakout, ternyata kita sudah masuk, ternyata dia malah turun dan kita keluar ketika dia menyentuh harga 2520. Oke, tentunya di sini kalau bisa kita lihat di sini ada dua kemungkinan ya dari saham Mika ini. Bisa aja dia lanjut naik terus seperti ini, atau dia terbentuk pola lower high ya, dimana dia akan terbentuk pola seperti ini. Baru dia sampai ke area resisten ini. Jadi di sini terbentuk pola lower high. Sini lower high, di sini lower high-nya. Oke, seperti ini ya. Jadi pilihan yang pertama dia bisa terbentuk, dia nanti akan terbentuk lower high seperti ini baru sampai ke targetnya. Atau pilihan kedua dia akan lanjut naik tanpa terbentuk pola lower high seperti ini, seperti saham AGI misalnya. Oke, AGI dulu juga sempat saya buat ulasan ya, di sini sama ya seperti pola-pola saham-saham sebelumnya yang 3 saham ini, dimana dia sudah breakout dari area resisten trend dan trend di sini, dan di sini juga dia sempat nge-breakout ya, sama seperti saham Mika tadi, sempat nge-breakout tetapi dia kembali masuk lagi, dan kemudian dia sudah breakout lagi dari sini, dari resisten trend dan trendnya ini, dan di sini juga dia sudah breakout lagi dari area resisten terdekatnya. Di sini resisten, di sini juga adalah area resisten, sudah breakout ya, dan kemudian dia lanjut naik tanpa terbentuk lower high. Jadi cuman terbentuk weakness aja, istilahnya pelemahan aja. Jadi di sini cuman pelemahan di sini sedikit, dan kemudian naik, dan di sini juga ada pelemahan sedikit, dan kemudian lanjut naik. Jadi dia kemarin sudah bisa dibilang dia sudah naik sekitar 50% ya, dari kalau kita masuk ketika dia breakout di sini. Jadi sama seperti, coba kalian perhatikan di area sini ya. Dia sudah breakout dari area sini, dan dia breakout dari resisten trend downtrendnya. Jadi ini hampir mirip dengan saham Mika tadi. Coba ya, perhatikan di area sini. Sama kan? Dia sudah breakout dari resisten trend downtrendnya, dan dia sudah breakout dari area resisten terdekatnya di sini. Nah, jadi dia tinggal tunggu aja, dan dia nanti bisa dia terbentuk pola seperti ini, lower high baru sampai ke area sini, atau dia lanjut ngegas seperti saham AGI tadi. Jadi kita lihat aja nanti ya. Jadi sini untuk saham Mika ini, kalau saham Bukalapak tadi ya, saya buat catatan masuk ketika dia sudah terkonfirmasi terbentuk lower high yang kedua. Selanjutnya kalau saham INKP tadi masuk ketika apa tadi ya, saya lupa. Coba saya lihat dulu. Oh, saham INKP tadi tunggu pantulan di lower high yang kedua, atau kita bisa masuk ketika dia sudah breakout dari area resisten yang ini ya. Oke, kalau saham Mika ini, kita nggak perlu tunggu apa-apa lagi, kita bisa langsung masuk sekarang di harga 2610 ini, dan kita membatasi cut loss kita di harga 2520. Dimana kenapa saya bisa sarankan, karena kalau kita masuk sekarang pun presentasi cut loss kita itu cuma 3,45% ya, jadi masih di bawah 5%. Kalaupun ternyata nanti dia false breakout, kita hanya kehilangan sekitar masih di bawah 5%, jadi itu nggak masalah. Tapi keuntungan yang akan kita dapat kalau ternyata kita masuk dan kita nggak ketinggalan kereta ya, jadi kita bisa dapat maksimal sekitar 23,75%. Itu tentunya pilihan atau target pertama ya. Tapi kalau ternyata dia nanti berhasil breakout dari harga 3230, tentunya saham Mika ini akan lebih menarik lagi ya, dimana bisa kita lihat harga 3230 itu adalah area tertingginya. Dimana kalau dari sini sendiri, di sini adalah harga tertingginya di candle yang ini ya. Harga tertingginya adalah di harga 3000 ya. Oke, berarti harga 3230 itu adalah all time high-nya. Jadi kalau seumpama dia breakout lagi, berarti dia bisa lebih tinggi lagi ya untuk saham Mika ini ke depannya. Oke, kita pantau aja saham Mika ini seperti apa ke depannya. Apakah dia benar-benar akan lanjut sampai ke area sini, ataukah ternyata nanti dia ini adalah false breakout-nya. Tapi kalaupun nanti kita masuk dan ternyata dia breakdown, dia ngejebol area support ini dan kita harus cut loss, kita masih kehilangan masih di bawah 5% ya, masih aman. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini ada 3 saham dari
saham LQ45 yang sudah mulai terbentuk pola reversalnya. Oke, seperti itu. Jadi ini bukan berlaku hanya pola ini bukan hanya berlaku untuk saham-saham LQ45 ya, tapi berlaku untuk saham-saham yang lain. Kebetulan di sini saya pilihkan saham LQ45 yang emang polanya sudah mulai bagus atau pola reversalnya sudah mulai terlihat ya. Oke, seperti itu ya. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang nonton video ini bisa like dan komen terserah apa aja di bawah, atau ada pertanyaan di bawah. Kalau yang masih bingung bisa komen di bawah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.